Cak, ada yang koperasi, mana KPK tadi? Ini KPK di sini nih. Ada yang dulu pada pedagang di Ancol, betul tidak? Ada yang kawasan perumahannya padat kumuh, betul tidak? Bersama-sama kemarin kita lakukan perubahan, betul? Waktu itu 2017 kita juga tanda tangan kontrak politik bersama dengan JRMK, betul nggak? Dan kontrak politik waktu itu kita kawal sama-sama sampai kita bisa laksanakan sama-sama, betul? Negara ini harus hadir untuk membesarkan yang kecil, menyelamatkan yang tersingkir, membebaskan yang tertindas, betul? Dan memberikan kepastian hukum mereka yang tinggal di tanah-tanah Republik ini, betul? Banyak yang sampai sekarang ini masih memerlukan kepastian status tanah, betul? Sudah ditinggalin puluhan tahun. Saya sering bilang begini, negara ini seringkali tidak adil. Yang besar-besar dapat tanahnya gampang, sampai ribuan hektar. Ada yang punya tanah juga luar biasa banyak, betul? Tapi begitu sampai rakyat kecil yang butuhnya tanahnya juga tidak besar-besar, dibutuhkan untuk hidup, untuk menyambung rencana masa depan. Yang seperti itu sering negara itu pelit, sering negara itu tidak penuh kasih sayang, sering yang kecil itu seakan dianggap bukan warga negaranya sendiri. Yang kecil inilah yang membutuhkan pertolongan negara. Kalau yang besar sudah bisa jalan sendiri tanpa negara. Betul. Jadi kami ingin nanti melakukan reformasi supaya masyarakat yang hari ini memiliki permasalahan tanah di kawasan perkotaan bisa diselesaikan, bisa punya pemukiman yang layak, bisa tinggal dengan tenang, bisa menyiapkan masa depan dengan baik. Ini persoalan yang tidak rumit, tapi membutuhkan keputusan. Bapak Ibu, nih sering kita ketemu kasus gini. Dengerin dulu bang, ketemu. Ada jalan aspal nih, jalannya itu rusak, bertahun-tahun rusak. Kalau kita lihat jalan aspal itu apa sih susahnya memperbaiki? Betul tidak? Tapi sering ketemu kan bertahun-tahun rusak, betul tidak? Apa yang terjadi? Yang terjadi itu sebenarnya sederhana, namanya pembiaran. Pembiaran itu artinya dibiarin aja, nggak diselesaikan. Padahal kalau mau selesaikan cukup beli pasir, beli aspal, kirim petugas, langsung diratakan aspalnya, beres masalahnya. Betul tidak? Masalah perumahan bukan masalah yang rumit, tapi selama ini tidak jadi tidak diperhatikan, tidak perlu kerumitan. Yang penting ada keputusan, habis itu bisa dilaksanakan. Kami ingin warga kita, khususnya yang tinggal di perkotaan, juga saya menemukan yang di pelosok-pelosok, mereka bercocok tanam tapi tidak pernah punya kepastian lahannya. Mereka tinggal transmigrasi udah puluhan tahun tapi tidak punya status tanahnya. Insya Allah kita sama-sama bereskan nanti. Ya, jadi saya merasa ini adalah perjuangan yang kita lanjutkan. Bila kemarin kita berjuang di Jakarta, mari kita sekarang berjuang untuk Indonesia. Siap ya? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? 1. Jadi bos sekalian, tanggal 14 Februari kita punya pilihan, mau meneruskan yang sekarang atau mau melakukan perubahan. Yang mana? Perubahan. Kalau perubahan nomornya, karena
kita ingin mengubah, jangan sampai yang kondisi sekarang dibiarkan terus-menerus. Betul? Inilah kesepakatan kita. Tadi kita tanda tangi bersama. Insya Allah kita berjuang bersama. Siap ya berjuang bersama ya? Ya. Nanti ketika kewenangan itu diberikan, insya Allah kewenangannya dipakai untuk membela rakyat tetangga. Ya? Siap ya kerja bareng-bareng ya? Berarti Jakarta harus menang besar. Semua daerah-daerah perkotaan kita harus menang. Yang menang adalah perubahan. Yang menang apa? Perubahan. Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Untuk apa? Yang keras. Jadi kita kumpul sama-sama di sini bukan cuma mau tatap muka, bukan mau tatap mata. Kita mau merapatkan barisan untuk kemenangan perubahan. 14 Februari insya Allah jadi hari perubahan Indonesia. Ya, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih. Terima kasih buat Ketua JRMK Ibu Minawati yang selama ini bekerja bersama. Juga Ketua UPC Mas Gugun Muhammad yang juga menjadi caleg sekarang. Ketua Panitia Bapak Munarto. Dan saya lihat ada banyak perwakilan jerami se-Indonesia yang hadir semua di sini. Tepuk tangan buat mereka yang datang ke Jawa. Nah, saya datangnya nggak sendirian, ditemenin istri. Diajak maju apa enggak? Maju. Biasanya kita juga berjuangnya bareng-bareng di sini. Bismillah, insya Allah. Nih, kita betul-betul pengen begini. Saya sering ngalamin ya. Kita bisa saja hari ini hidupnya belum makmur, betul ya, masih hidup susah. Tapi kita ingin masa depan anak-anak kita lebih baik dari masa depan kita, betul tidak? Jadi bagian dari negara itu membantu, bukan negara itu malah menyulitkan. Saya ingat kemarin nih, ada tanah merah nggak sini nih? Udah nggak ada. Saya ingatin beberapa tempat juga, IMB kolektif. Itu waktu itu dipermasalahkan. Insya Allah nanti kalau sudah berada di pemerintah pusat, kita bisa lakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Supaya ada rasa tenang dan status tanahnya diselesaikan. Saya pernah ngobrol dengan yang lola BUMN. Waktu itu tanya begini, ini banyak rakyat tinggal di tanah statusnya milik BUMN. Terus saya tanya, ini BUMN punya tanah di sini dulu beli dari mana? Ternyata mereka bukan dapat beli, dapatnya warisan dari perusahaan Belanda yang dulu di Jakarta. Perusahaan Belandanya pergi, perusahaannya dinasionalisasi, jadi tanahnya dicatat sebagai tanah aset BUMN. Nah, pertanyaan berikutnya, dulu perusahaan Belanda beli dari siapa? Nah, orang Belanda kesini beli? Enggak lah, dia garis-garis sendiri. Habis itu dibilang itu tanahnya, benar tidak? Juga penjajah, betul kan? Nah, kalau kita merdeka tanahnya nggak bisa balik sama rakyat, buat apa kita merdeka? Ini kan logika sederhana, bukan? Yuk kita sama-sama luruskan akal sehat untuk mengelola republik ini. Ya, kita berjuang sama-sama ya.
ajak semuanya. Nggak cukup kalau suaranya cuma yang ada di sini. Siap? Satu orang ngajakin berapa? 20, 200, 200. Berapa? 2000. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 40. 100, 100. Ayo, sepakat berapa ngajaknya? 100, 100. Berapa? 50? 500. Siap ajak 50? Siap. Kan kita mau menang. Yoi. Menang itu bukan banyak-banyakan di rapat akbar. Menang itu banyak-banyakan di teh. Siap ajak berapa? 500, 500. 500. Banyak-banyaknya minimal berapa? Minimal berapa? 50 ya? Minimal 50 ya? Jadi masing-masing kita cari 50 ya? Betul? Ini bukan buat kita sendiri. Ini buat perubahan untuk seluruh Indonesia. Ya, kita kerja sama-sama ya. Insya Allah kita dimudahkan. Insya Allah diantarkan pada kemenangan. Dan insya Allah perubahan akan mengubah nasib kita semua. Mengubah menjadi lebih baik. Lebih punya masa depan. Dan anak-anak kita nanti mensyukurinya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Doain saya sehat. Ibu bapak juga sehat semua. Ini harian saya di Jakarta. Tumben biasanya nggak di Jakarta. Besok pergi lagi. Doain ya perjalanan lancar dan sukses ya. Tapi sebelum itu, ini di depan nih ada ornamen-ornamen bagus. Katanya dari Kampung Aquarium ya. Ini robot-robot ini. Bikinan seniman dari Jerman katanya ya. Ada di sini nggak senimannya? Oh itu dia senimannya. Namanya siapa? Oh namanya Tobi. Bisa bahasa Indonesia Pak Tobi? Pak Tobi. Maju. Terima kasih. This is a trophy, and we made it for you, and it's about the resilience in the kampung. It's like the big stripes that you see today. Terima kasih. Saya dapat trofi. Trofi ini untuk katanya dia bilang untuk ketahanan kampung-kampung kita. Terima kasih ya. Dan thank you for making this. Thank you for supporting the people of Kampung Aquarium. Okay? May His blessing be upon you always. Thank you. Ya, makasih. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ingat ya, Pilpresnya tanggal berapa? 14. Nanti 14 ajak berapa orang? 50. Angkat tangannya. Berapa? 50. Pilih nomor. Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Insya Allah kita menang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diinformasikan kepada media, setelah ini akan ada konferensi pers di sebelah sana, di sebelah kiri panggung. Ya, ada konferensi pers di sebelah kiri panggung. Dan setelah ini akan ada konferensi pers di sebelah kiri panggung. Kepada media, jangan
Setelah ini akan ada konferensi pers di sebelah kiri panggung.